Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua atau dimanapun saudara berada saat ini. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bergabung di dalam ibadah online Gereja Victory Outreach Bandung, Indonesia. Dan saya terlalu percaya pagi hari ini akan menjadi pagi yang lebih hebat dibanding pagi-pagi sebelumnya. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan untuk kita bisa diberkati olehnya. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk beribadah pagi hari ini? Jika saudara siap untuk beribadah pagi hari ini, mari kita berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah jemaat Tuhan. Haleluya, shalom. Sukacita Tuhan melimpah, amin. Yes. Boleh kasih tos dulu, tos. Iya, kita mau doa sama-sama. Kita mau doa sama-sama, kita mau percaya. Hari ini sukacita Tuhan mengalir, saya minta dengan hormat Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu ada di tempat ini Bapa. Yes. Kau bisa melakukan sesuatu yang luar biasa yang gak pernah kami pikirkan pada pagi hari ini. Lawat setiap kami Tuhan, dan kami rindu untuk membuat Engkau tersenyum melihat setiap hamba-hamba-Mu bernyanyi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menaikkan sorak-sorai kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Yang masih duduk boleh bangkit berdiri. Kalau yang lagi terbaring karena sakit, kita percaya Tuhan sembuhkan kita. Amin. Amin, amin. Let's praise Jesus. Engkau Tuhan sahabat kami. Yeay. Tepuk tangan yang keras ya. Thank you God. Sing. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Sing Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Thank you Jesus. Sing it. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama bilang, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Amin.
sahabat kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih untuk menjadi kekuatan kami senantiasa. Haleluya Jesus. Merasakan hadirat Tuhan hari ini. Mengalir di tengah-tengah kita. Thank you God. Sampai akhir hidup kami Engkau mau selalu untuk menjaga kami. Engkau mau selalu untuk menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami juga mau untuk Engkau tuntun. Kami juga mau untuk Engkau jaga Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Come on singing. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih Tuhan. Yes God Jesus. Katakan sama-sama, tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia. Thank you Lord. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Dengan iman kami mau mengatakan bahwa kami mau setia terhadap Engkau Tuhan. Kami mau setia di dalam pertandingan iman kami Bapa. Kami mau terus setia di dalam panggilan kami Tuhan. Kami mau terus setia berada di dalam lingkup hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau setia mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau tunduk dan taat kepada firman-Mu ya Bapa. Oh thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Abba Father. We thank you Lord Jesus, we thank you God. We praise you God. Hallelujah. Oh Jesus.
Mereka yang merasa kecewa, mereka diberikan kelegaan Tuhan Yesus. Mereka yang marah, mereka yang mungkin sakit hati. Karena merasa ditinggalkan oleh Engkau, mereka dibalut pada pagi hari ini. Mereka merasa dipeluk sama Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar kasih Allah damai, sukacita, damai sejahtera Tuhan berada di tempat ini, berada di setiap rumah jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau lawat, Engkau jamah setiap pernikahan yang ada Tuhan Yesus. Engkau jamah dan Engkau lawat setiap anak-anak Tuhan. Setiap suami istri, setiap keluarga. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Jangan lewatkan setiap kami Bapa. Sebab kami tahu bahwa kami ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau meng-create kami dengan satu purpose untuk menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau yang memimpin kami Tuhan. We thank you Lord Jesus, we thank you Lord our Father. Kami percaya Tuhan dan kami mengklaim di Ulangan 31 ayat 8 bahwa Engkau berkata Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang bersama-sama dengan kami. Siapa yang akan bisa melawan kami? Kami tidak takut apapun bahaya. Kami berdoa pada pagi hari ini, bangkitkan iman kami Tuhan, bangkitkan iman kami ya Bapa, untuk kami terus percaya kepada Engkau Tuhan, untuk kami terus belajar menyembah Engkau di dalam segala situasi kami ya Tuhan Yesus. We praise you God, we praise you Holy Spirit, we worship you Abba Father. We thank you Lord Jesus, we worship you God. Oh, we love you Jesus. Terima kasih Tuhan. We love you Abba Father. Yes Jesus. Hallelujah. Yes God. Thank you Jesus. Di tangan-Mu di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yes, Jesus. Ku di tangan-Mu, Yes Lord. Yes Abba Father. ku di hatimu, Hallelujah. di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu,
kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih, biar ku hidup, biar ku hidup dalam kasih-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bukan kuat dan gagah tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Amen, amen, amen. Yes God. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi beban persoalan ataupun pergumulan hidup saudara. Yang saya tahu adalah pagi hari ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup memberkati, dan sanggup memutarbalikkan hal yang mustahil di mata kita menjadi mungkin di mata Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Jika saudara mengalami hal yang saat ini membutuhkan intervensi dari Tuhan, tundukkan kepala saudara. Dan kita sama-sama percaya Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, meminta dan percaya kepada Allah yang sanggup melakukan perkara besar, Allah yang sanggup membuat perkara-perkara di luar kemampuan manusia melakukannya. Allah yang sanggup membuka jalan, membuka pintu untuk kami umatnya. Untuk itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kepribadian-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu kepada setiap beban persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu. Jika mereka sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka mengalami penderitaan, hiburkan mereka. Berikan kekuatan pada mereka. Jika mereka mengalami kekurangan, cukupkan mereka. Bukakan jalan bagi mereka. Apapun yang saat ini menjadi bentuk tekanannya, Tuhan, Engkau Allah yang lebih besar dari apa yang kami hadapi. Untuk itu kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau yang akan melakukannya, Engkau yang akan mengerjakannya, dan Engkau yang akan dimuliakan oleh karenanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk jawaban doa yang kami percaya Tuhan sedang nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan sama-sama semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Selamat pagi sekali lagi, Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi, bisakah kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh luar biasa kasih setianya buat kehidupan kita. Come on Victory Outreach, berikan yang terbaik buat Tuhan kita yang baik untuk kehidupan kita. God is good. Come on somebody, all the time God is good. Dan saya terlalu percaya pagi hari ini kebaikan Tuhan akan mengikuti dan menyertai waktu-waktu ibadah kita. Untuk itu mari kita tetap berharap, lapar dan haus agar setelah ibadah ini selesai kita akan melihat lebih banyak hal-hal ajaib luar biasa baik yang Tuhan sediakan buat kita, bisa kita nikmati. Namun sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang kembali saya ingin sampaikan dan ingatkan buat saudara. Yang pertama, bahwa setiap hari Senin atau esok hari kita akan tetap bertekun dalam doa.
Dan saya menantang saudara untuk kita sama-sama bersepakat, merendahkan hati, mencari wajahnya, berdoa, berbalik dari jalan yang jahat. Untuk kita pada akhirnya melihat lebih banyak pemulihan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Esok hari jam 7 malam lewat aplikasi Zoom, mari kita sama-sama berdoa. Saudara akan mendapatkan link Zoom di Facebook atau media sosial Victory Outreach Bandung Facebook, dan juga saudara akan mendapatkan broadcast linknya menjelang doa dimulai esok hari pukul 7 malam. Mari kita sama-sama tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Yang kedua, live group, tidak lupa saya ingatkan untuk kita sama-sama terus tidak jemu-jemu bersekutu, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan di dalam ibadah live group tengah minggu berdasarkan wilayahnya masing-masing. Saudara hubungi pemimpin live group saudara, bergabung, dikuatkan, dan melalui apapun yang harus dilalui menjadi seorang pemenang. Yang berikutnya, saya tidak jemu-jemu ingin menyampaikan mengenai rumah pemulihan Victory Outreach Bandung atau yang kita sebut Victory Home untuk pria dan wanita. Mari kita sama-sama terus menjadi pengharapan bagi dunia yang terluka. Jadi agen-agen pengharapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu mari kita sama-sama beritahukan kabar baik ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkan pertolongan untuk bisa dipulihkan dari keterikatan yang ada, sehingga mereka bisa menemukan rencana baik Tuhan kembali dalam hidupnya. Victory Home selama 1 tahun, kurang lebih programnya, tidak dipungut biaya, tinggal dalam asrama, dan taat kemauan somebody. Maka kita akan melihat banyak hal ajaib yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka akan termanifestasi. Dan setelah kita memberi kepada Tuhan lewat persembahan persepuluhan, saudara nanti akan melihat juga pengumuman internasional, dan kita mau doakan sama-sama agar kita bisa bergabung dengan keluarga besar kita dalam acara tersebut. Namun sebelum itu, saya menantang saudara untuk kita setia di dalam persembahan dan persepuluhan. Kita mau setia mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Visi yang agung, amanat yang mulia, mau kita bawa sampai dia datang kedua kalinya. Sampai banyak orang bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau tetap setia untuk kita bisa memberi, berkontribusi, sehingga pada akhirnya kesempatan dunia untuk bisa mendengar kabar baik, keselamatan dari Tuhan boleh tersebar luas. Untuk itu, mari jemaat Tuhan, kita telah dipercayakan sebuah misi, visi, amanat yang agung dan mulia, dan kita tidak mau menyia-nyiakannya. Dan salah satunya adalah dengan kita setia di dalam memberi persembahan dan persepuluhan kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita berikan, yang kita tabur, yang kita kontribusikan boleh menjadi bagian dari apa yang dibutuhkan dalam pergerakan Tuhan dalam menjangkau, menyelamatkan, dan memberitakan kabar baik kepada dunia yang terluka. Dan jika pagi hari ini saudara siap memberi, mari kita sama-sama berdoa. Dan satu lagi yang tidak saya lupa untuk katakan pada saudara, janji Tuhan ya dan amin. Jika saudara menabur, saudara akan menuai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan untuk kami bisa memberi menjadi bagian dari hal besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami mau setia di dalamnya. Dan kami mau percaya apa yang Tuhan janjikan. Kami mau lihat lebih banyak jiwa dimenangkan, lebih banyak jiwa dimuridkan, dan lebih banyak kesempatan orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai seperti yang Engkau janjikan. Berkati umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara pada saat saudara memberi layar yang berikut akan membantu, memudahkan saudara untuk saudara setia di dalam persembahan dan persepuluhan dan menjadi partner ilahi yang setia dalam membawa pergerakan Tuhan boleh terus berdampak lebih besar di kota dan bangsa tercinta ini. Tuhan memberkati saudara.
our ministry, I look at the past and how God has taken us from a humble beginning to a network of churches that God has raised up around the world. Every step of the way has been steps of faith. God has promised that you and I are the generation that will dispossess the nations. It is in our DNA to never back down, never surrender, and never give up. God took us out of that ghetto and out of that neighborhood. He lifted us up. And here we are tonight, the largest inner city ministry in the world. I believe that this is the week where some of you are going to allow the Lord to begin to stir you up. And then God says, where you said you could not do it, that's the place that I have called you, because you're not going to do it, but I'm going to be doing it through you. These nations are waiting. These nations are ripe. These nations are crying out. They're waiting for some of you to respond to that call and say, yes, I will go. We can never let where we are define who we are. We are Victory Outreach. Terima kasih untuk kesetiaan saudara pagi hari ini dalam memberi kepada Tuhan pekerjaan yang Dia percayakan kepada kita semua. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara, dan pagi hari ini Tuhan pun akan memberkati saudara dengan firman-Nya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita sekali lagi untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita dan memposisikan kita untuk menjadi agen kemerdekaan, agen keselamatan, agen berkat surga. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu yang berikut ini, sembah Tuhan lewat lagu yang berikut ini, dan setelah itu mari kita terima apa yang Tuhan ingin katakan kepada jemaatnya. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun kita saat ini, mari kita mau angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa untuk hamba-Nya yang akan memberikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan lagi, sebelum kita menyanyikan pujian kita lagi, mari boleh angkat tangan kita mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Let's just mention their name. Mari sebutkan nama mereka. Tuhan memberkati Pastor Jeffrey. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, Sister Ika, dan ketiga anaknya. Kita mau berdoa. Thank you Jesus. Saya percaya, yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kita meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan mendengarnya. Ada satu kesatuan hati sehingga hari ini kita tidak hanya mendengar firman, tapi ada kekuatan yang Tuhan beri kepada hamba-Nya. Ada kekuatan yang Tuhan beri kepada keluarga dari pemimpin kita. Thank you Jesus. Yes God, amen. Yes Lord. Thank you Jesus. Kami percaya Engkau memberkati pemimpin kami. Kami percaya Engkau memberkati gembala kami. Kami percaya Engkau memberkati kepemimpinan di gereja kami Victory Outreach Indonesia Tuhan. Bahkan semua jemaat Victory Outreach dimanapun berada, Victory Outreach yang ada di Papua juga, Victory Center, kami juga percaya Tuhan memberkati. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari boleh bangkit berdiri. Kalau masih ada yang duduk, kita mau nyanyikan pujian ini, katakan ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Thank you God. Amen. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. 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 Dan pagi hari ini jika saudara telah siap mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada, buka Alkitab saudara di kitab Bilangan pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Lalu kita akan membaca satu ayat kembali di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Jadi akan ada dua ayat yang kita baca, dua pasal yang kita baca. Yang pertama Bilangan 11 ayat 11 sampai 17. Dan yang kedua 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Jika saudara sudah sampai, saudara bisa katakan amin. Di live chat maksud saya. Come on somebody. Bilangan 11 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku memangku anak yang menyusu berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat yang ke-17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 adalah bacaan yang berikutnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan
manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita berdoa, Tuhan kami siap untuk mendengarkan apa yang Engkau punya untuk kami pribadi ataupun kami sebagai gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu dan biarlah kebenaran ini memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu sama-sama. Yang siap mendengarkan katakan amin. Sudah siap untuk firman Tuhan pagi hari ini dan saya tidak tahu siapa yang duduk di sebelah saudara pagi hari ini, saya tidak tahu siapa yang ada di sekitar saudara pagi hari ini. Namun jika ada seseorang di sekitar saudara, saudara bisa menoleh kepadanya dan saudara bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Come on somebody. Jika ada seseorang di sekitar saudara, saya ingin saudara menoleh kepadanya, katakan segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jika saudara sendirian pagi hari ini, saudara bisa katakan, entah itu saudara mengatakan langsung kepada layar devices saudara atau di live chat, katakan segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jika kita sama-sama mengatakan hal tersebut pagi hari ini, my God, saya sudah melihat iblis sudah mulai gugup dengannya karena dia mulai mengetahui ada prajurit-prajurit yang tahan banting di Victory Outreach Indonesia. Sekali lagi katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Pernikahan dapat kutanggung. Perpisahan dapat kutanggung, single dapat kutanggung, anak dapat kutanggung, pelayanan dapat kutanggung, ekonomi dapat kutanggung, pekerjaan dapat kutanggung, pandemi dapat kutanggung, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saya tahu adalah hal yang mudah untuk mengatakan saya bisa menangani hal ini. Saya tahu bagaimana menghandle hal tersebut. Saya orang yang tepat untuk melakukan hal yang tersebut. Namun sampai masalah tersebut menjadi sulit untuk ditanggung, maka jika kebenarannya dibukakan saat ini, saya percaya ada seseorang yang bersama saya pagi hari ini yang telah mengalami rasanya kelelahan dalam menghadapi kehidupan. Come on somebody. Karena saya tahu hidup memiliki cara untuk membuat kita rendah hati. Hidup memiliki cara untuk membuat mulut kita tertutup. Maksud saya saudara bisa begitu bijak dalam melihat situasi di luar saudara. Tapi hidup akan membuat saudara tutup mulut. Membuat saudara tidak bisa bicara ketika itu berhadapan dengan pribadi saudara sendiri, keluarga atau pernikahan saudara. Come on somebody. Saudara bisa menasehati seseorang dan mengatakan bahwa kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Namun ketika bicara hidup saudara sendiri, hidup punya cara untuk membuat kita berlutut di hadapan Tuhan. Banyak dari kita yang telah hidup cukup lama tahu artinya lelah karena pergumulan, lelah karena masalah pribadi, lelah karena pencobaan.
saudara punya 2 tangan dan 2 kaki untuk bertempur. Namun hidup bisa mengeroyok saudara di hari yang sama. Dan ketika masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang lain. Lalu saudara mulai mengatakan, Tuhan, saya tidak sanggup lagi menghandle hal ini. Bisakah kita jujur pagi hari ini? Dan di dalam teks yang kita baca, jemaat di Korintus tengah menghadapi tantangan dan pencobaan pada saat mereka mulai memberikan hidupnya pada Yesus. Dan ini adalah hal yang harus kita mengerti jemaat Tuhan, bahwa kehidupan kekristenan tidak hanya bicara datang ibadah di hari Minggu, namun berbicara mengenai peperangan konstan setiap hari antara apa yang seharusnya saya lakukan melawan apa yang mau saya lakukan. Dan Paulus mengatakan kepada mereka, jangan khawatir. Jemaat Korintus, tidak ada satupun pencobaan yang akan melebihi kekuatanmu. Paulus katakan, masalah yang kamu hadapi, tekanan, persoalan, bahkan pandemi yang kamu hadapi tidak melebihi kapasitas dari kekuatanmu. Paulus melanjutkan, Tuhan yang kamu layani adalah Tuhan yang setia, dan Dia hanya mengizinkan sesuatu terjadi sesuai dengan kapasitasmu. Mari saya jelaskan sedikit kenapa Tuhan mengatakan hal tersebut. Karena kita umatnya, saudara, adalah ciptaan atau konstruksi yang didesain oleh arsitek surga, dan dia tahu persis seberapa besar beban yang dia bisa izinkan terjadi dalam hidup saudara. Sebelum arsitek mendesain satu bangunan, maka langkah pertama yang dia lakukan adalah merancang fondasi dan konstruksi sesuai dengan beban yang akan ditaruh di atasnya. Jika akan dibangun satu gedung berlantai 3, maka arsitek akan memastikan dahulu fondasi dan konstruksinya mampu menahan bangunan berlantai 3. Bangunan akan mulai ditaruh, beban bangunan akan mulai dibuat ketika arsitek selesai menciptakan fondasi konstruksi yang mampu menopang dari bangunan tersebut. Saudara bersama saya pagi hari ini. Dan firman di Korintus bukanlah kata-kata dorongan atau kata-kata motivasi, namun adalah kata-kata yang disampaikan karena Paulus telah mengetahui secara pasti bahwa beban yang datang tidak akan melebihi kekuatan yang telah didesain oleh Tuhan sebagai arsitek dalam hidup saudara. Tuhan sebagai arsitek hidup saudara telah merancang saudara sebegitu rupa dengan kekuatan konstruksi fondasi yang diperlukan untuk menahan beban atas hidup saudara. Jadi pagi hari ini sebaiknya saudara berhenti iri, berhenti cemburu terhadap orang lain dan meminta atau menginginkan apa yang orang punya. Saya ingin pernikahan itu, saya ingin anak seperti itu, saya ingin pekerjaan seperti itu. Hentikan semuanya, karena saudara telah didesain untuk menerima sesuatu sesuai dengan kekuatan atau konstruksi yang arsitek surga telah rancang dalam hidup saudara. Saudara akan hancur jika menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan konstruksi yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Paulus mengatakan kita tahu 3 kali kepada Tuhan, Tuhan ambil duri dalam daging saya ini, ambil beban hidup saya ini. Lalu Tuhan mulai melihat, arsitek mulai melihat fondasi dan konstruksi yang dia telah buat dalam hidup Paulus. Lalu dia mulai katakan kepada Paulus, tidak Paulus, kamu bisa menghadapinya karena kasih karuniaku cukup bagimu. Saya
Saya tidak akan mengambil bebanmu, saya tidak akan merubah pasanganmu. Come on somebody, saya tidak akan merubah situasimu. Karena kata Tuhan, ketika saya kembali melihat konstruksi bangunan yang saya desain di dalam kamu saat menciptakanmu, saya telah melihat bahwa beban tersebut, duri dalam daging tersebut, permasalahan tersebut sanggup kamu topang. Come on somebody, Tuhan katakan, saya tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi pada kamu tanpa melihat dulu konstruksi yang telah saya ciptakan dalam diri kamu. Dengan kata lain, ketika beban itu terjadi, cobaan itu, persoalan, tekanan itu terjadi, itu semata-mata karena Tuhan telah merancang konstruksi baja berat, konstruksi besi hebat yang Dia telah taruh di dalam saudara dan saya yang cukup kuat untuk menopang beban yang ada. Apa yang saya taruh, kata Tuhan, di dalam dirimu mampu menopang apa yang terjadi dalam hidupmu. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini? Saudara ingat Tuhan bertanya kepada setan waktu setan mencoba untuk mencobai Ayub. Tuhan bertanya kepada setan, apakah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Silahkan serang dia, kata Tuhan. Karena saya telah merancang konstruksi besi baja dalam Ayub dan saya tahu dia sanggup menanggung serangan dari kamu. Dia hanya akan mengizinkan beban sesuai dengan kekuatan yang Tuhan telah taruh dalam hidup saudara. Jadi lihat kiri kanan saudara, siapapun sekeliling saudara, atau saudara bisa katakan di live chat dan katakan, kamu tidak tahu apa-apa tentang konstruksi yang saya punya. Come on somebody. Saudara tidak tahu saudara terbuat dari apa sampai neraka menghantam saudara. Saudara tidak tahu apa yang saudara punya sampai tekanan datang menimpa saudara. Saudara tidak tahu kekuatan apa yang saudara miliki sampai dapur perapian dipanaskan 7 kali. Sampai Gotham City menjadi penuh kejahatan. Maka Bruce Wayne tidak tahu bahwa ada Batman dalam dirinya. Come on somebody. Sampai kriminal merajalela. Maka Peter Parker tidak tahu bahwa ada Spider-Man dalam dirinya. Sampai pasangan saudara bertingkah. Sampai usaha menurun omsetnya, sampai saudara punya anak, sampai saudara ditusuk dari belakang, sampai saudara ditekan oleh bos saudara, sampai saudara dikhianati oleh orang yang saudara percaya. Saudara tidak tahu kekuatan yang saudara miliki, dan atas nama Tuhan Sang Arsitek saudara, saya datang memberitahu saudara bahwa ada pahlawan di dalam diri saudara. Come on somebody. Ada prajurit di dalam diri saudara. Ada jenderal di dalam diri saudara. Saudara bukan kopi yang hancur karena air panas. Bukan wortel yang lembek karena air panas. Namun saudara telur yang menjadi kuat dan tangguh karena air panas. Untuk itu lihat kiri kanan saudara, atau saudara bisa sampaikan di live chat, katakan, kamu tidak tahu saya terbuat dari apa. Apa? Saya memang tidak tahu blueprint arsiteknya. Saya tidak tahu konstruksi yang dirancang oleh arsiteknya. Namun saya tahu saya terbuat dari apa. Dengan hanya melihat beban yang bisa saya tanggung. Hanya dengan melihat tekanan yang saya hadapi dari hari ke hari. Mereka mengatakan bahwa saudara akan hancur. Saudara tidak akan bertahan lama. Saudara akan berantakan. Tapi jika saya melihat, jika sampai detik ini saudara dan saya masih berdiri menghadapi tekanan demi tekanan, tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan, itu hanya indikasi akurat bahwa saudara dan saya terbuat, come on somebody, dari baja kuat, konstruksi hebat, fondasi solid. Saudara sanggup melakukan dan menghadapi dan menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang telah memberi kekuatan, menciptakan fondasi konstruksi yang hebat di dalam diri saudara. Jadi sekarang, jika Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita,
Lalu mengapa faktanya kita sering melihat orang begitu depresi dan mulai minum obat penenang untuk bisa tidur, minum obat untuk bisa bersemangat, bahkan minum obat penenang untuk bisa bertemu dengan beberapa orang. Come on somebody, bukankah ada beberapa orang tertentu ketika mereka datang pada saudara, saudara katakan oke, tunggu dulu. Kita harus minum pil penenang sebelum kita berinteraksi dengannya. Come on somebody. Bisakah kita jujur pagi hari ini? Saya tidak peduli sehebat apapun urapan saudara, atau speech saudara, atau otak saudara, atau pengalaman supranatural saudara. Tetap ada seseorang jika dia mendatangi saudara, saudara akan lupa betapa kudus dan berhikmatnya saudara. Come on somebody. Maksud saya Musa di Bilangan 13 baru melihat kemuliaan Tuhan di semak yang terbakar. Musa baru melihat kusta putih disembuhkan, tongkat jadi ular. Musa mengalami banyak kemuliaan dan mukjizat Tuhan. Tapi ketika dia berurusan dengan orang-orang, dia katakan di Bilangan 11 yang tadi kita baca, Tuhan, apa yang salah yang saya lakukan? Sehingga saya harus menanggung beban yang bukan punya saya. Musa mencoba menolong orang yang tidak mau berubah dan selalu mengeluh. Saya bertanya-tanya pagi ini, apakah ada orang di tempat ini yang mencoba menolong orang yang tidak mau berubah? My God, apa yang akan saudara lakukan ketika hidup rasanya tidak adil? Saudara kesusahan namun saudara yang dikritik. Saudara yang banting tulang puku paka, come on somebody, namun tetap saja saudara yang disalahkan. Saudara yang benar namun saudara yang harus minta maaf. Bisakah saya beritahu saudara berdasarkan pengalaman yang saya hidupi, jangan pernah menanggapi kritikan seseorang yang saudara tahu bahwa hidup orang tersebut tidak berkontribusi banyak dalam membangun apa yang saudara bangun. Mulailah mengerti bahwa mereka yang di pinggir lapangan akan selalu bersuara banyak daripada yang ada di tengah lapangan. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apa yang akan saudara lakukan ketika hidup tidak seperti yang diharapkan? Saudara memiliki mimpi tanah perjanjian namun berurusan dengan orang-orang yang tidak mau keluar dari Mesir. Dan Musa bertanya seperti kita semua dalam menghadapi situasi tersebut, Tuhan, bagaimana saya bisa bertahan dengan situasi yang tidak bisa saya tanggung? Dan dia katakan, Tuhan, jika situasinya seperti ini, saya selesai. Ambil nyawa saya saja. Jika dia tidak berubah, kemauan sama, ambil nyawa saya saja. Atau ambil nyawa dia, kemauan sama. Pernahkah saudara melihat banyak mukjizat, tapi di waktu yang bersamaan merasakan penderitaan dalam hidup saudara? Musa melihat kemuliaan yang baru saja dia lihat luar biasa, namun di waktu yang bersamaan dia merasakan penderitaan. Musa dibangkitkan oleh Tuhan tapi dijatuhkan oleh orang-orang. Tuhan memberkati saudara namun saudara merasa depresi. Pernahkah saudara mengalami hal tersebut? Musa, pria Allah yang hebat di mata publik, namun dalam doa pribadinya ingin mengakhiri hidupnya. Tetap lihat saya ke depan pagi hari ini dan pura-pura bahwa saya tidak membicarakan seseorang pagi hari ini. Dan akhirnya Tuhan katakan di situ, oke Musa, pisahkan 70 tetua dan saya akan mengambil roh yang ada daripadamu dan menempatkannya kepada mereka agar kamu bisa handle situasi yang berat ini. Saya akan ajarkan kamu mendelegasikan tanggung jawab. Namun saya tidak akan membicarakan tentang delegasi di sini. Dan yang menarik perhatian saya di sini adalah ketika Tuhan berbicara kepada 70 tetua, dia tidak memberikan roh yang ada dalam dirinya kepada 70 tetua ini. Namun Tuhan mengambil roh yang ada di dalam Musa untuk diberikan kepada 70 tetua. Sekarang perhatikan ini, lihatlah konstruksi Musa. Lihatlah kapasitas Musa. Musa adalah pria yang telah didesain begitu kuat sehingga roh yang dia miliki bisa dibagikan kepada 70 orang yang berbeda tanpa Tuhan melakukan sesuatu yang baru saat itu. My God, konstruksi yang luar biasa. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengatakan, izinkan saya
untuk menunjukkan apa yang kamu punya, Musa. Kamu memiliki banyak sehingga saya bisa membagikan satu roh kepada 70 orang yang berbeda. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini. Saudara mungkin tidak suka dengan apa yang saudara lalui. Saudara mungkin tertekan dengan pernikahan atau anak saudara, keluarga, usaha, atau kondisi pandemi belakangan ini. Tapi saya ingin saudara mulai detik ini memberhentikan ocehan si jahat yang berikutnya. Yang mengatakan bahwa saudara tidak memiliki yang dibutuhkan dalam menghadapi masalah saudara. Karena walaupun saudara mendelegasikannya, tetap itu adalah roh Musa, bukan roh tetua. Saudara punya yang saudara butuhkan untuk menang terhadap masalah saudara. I can do all things through Christ who strengthen me. My God, saya telah melihat iblis gugup dan mencoba untuk berlari menjauh dari Victory Outreach karena iblis telah mengatakan kepada saudara bahwa saudara sudah terlambat, saudara terlalu lanjut usia, saudara tidak cukup pintar, saudara tidak punya edukasi tinggi, berlatar belakang kriminal, dan dia ketakutan pagi hari ini karena saudara telah sepakat dengan saya setelah mendengar firman ini, dan saudara sepakat mengatakan iblis adalah pembohong, dan saudara telah percaya bahwa Tuhan adalah setia dan dia telah memberi kekuatan sebelum beban datang menimpa saudara. Semakin besar tekanan yang saudara hadapi, maka sekarang saudara tahu, saudara terbuat dari konstruksi yang hebat. Seberapa berat beban yang ada di atas saudara hanya menunjukkan seberapa kuat fondasi yang saudara punya. Bukankah peperangan yang hebat hanya diperuntukkan bagi prajurit yang tangguh? Dan iblis akan sangat senang ketika saudara mengatakan saya mau menyerah saja, saya mau mati saja. Namun iblis akan mulai gugup ketika saudara mulai mengetahui bahwa ternyata konstruksi bangunan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan mulai mengatakan segala sesuatu dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan padaku, maka dia akan mulai gugup. Jadi pagi hari ini mari kita sama-sama membuat neraka gugup, membuat iblis gugup, dan kita sama-sama katakan saya lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Saudara memiliki apa yang saudara butuhkan. Badai boleh datang, angin ribut boleh menerpa, halilintar boleh menggelegar, tsunami boleh menyerang. Tapi satu fakta yang harus saudara ketahui, bahwa jika itu terjadi semata-mata karena Tuhan, Kemaun Samad, telah melihat konstruksi yang dia telah bangun dari awal dalam hidup saudara. Dia tahu rangka apa yang ada dalam saudara, dia tahu baja apa yang ada dalam diri saudara, dan dia tahu bahwa beban yang saudara alami mampu saudara topang dan saudara tanggung. Dan seseorang di tempat ini tahu bahwa saudara telah mengalami banyak tekanan, dan di dalam doa saudara, saudara ingin menyerah. Namun ada sesuatu dalam diri saudara yang terus mengatakan kepada saudara, bertahan, tetap maju, tetap tinggal di situ, tetap setia, tetap dihom. Dan jika itu memang saudara, lihat siapapun yang saudara bisa lihat dan katakan kepada mereka, saya masih di sini. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya tidak selalu menjadi pemimpin yang baik. Saya tidak selalu menjadi suami yang baik. Saya tidak selalu menjadi ayah yang baik. Saya tidak selalu menjadi anak yang baik, atau menjadi pasangan yang baik, atau menjadi pengikut yang baik. Namun satu hal yang pasti yang selalu saya lakukan adalah saya akan selalu tidak menyerah untuk menjadi lebih baik. Apakah ada orang di tempat ini
ini yang mengatakan saya tidak akan menyerah. Saya telah tertekan tapi saya akan tetap di sini. Saya telah dikhianati tapi saya akan tetap di sini. Saya telah kesepian, saya akan tetap di sini. Saya telah frustrasi tapi saya akan tetap di sini. Saya lebam, saya menangis tapi saya akan tetap di sini. Berhenti menilai kehidupan dari potongan-potongan cerita yang ada. Jika saudara tahu puzzle, saudara akan melihat banyak bentuk potongan yang sangat-sangat berantakan, tidak enak dilihat mata. Namun semua potongan-potongan puzzle tersebut dibutuhkan untuk membentuk gambar yang indah. Jadi jika pagi hari ini saudara mungkin mengalami beban, satu cerita begitu berantakan, satu cerita begitu down, satu cerita begitu tidak enak dan tidak nyaman, jangan anggap remeh hal tersebut, karena saudara melayani Tuhan yang bekerja dalam segala come on somebody, mengatur segala sesuatu, berskenario dalam segala sesuatu, walaupun itu puzzle bentuknya berantakan, untuk kebaikan saudara. Dengan kata lain, pagi hari ini saya ingin mengatakan, apapun yang saudara alami itu hanya menunjukkan apa yang ada dalam saudara, dan itu memimpin saya untuk mengatakan saudara akan melalui badai ini, saudara tidak akan jatuh melalui hal ini, saudara akan menang pada akhirnya. Saudara punya apa yang saudara butuhkan untuk menghadapi yang sedang saudara hadapi. Saya tidak tahu kepada siapa saya bicara, tapi saya tahu saya sedang berbicara kepada seseorang di mana iblis telah mengatakan kepada saudara bahwa saudara tidak punya harapan, anak saudara tidak punya harapan, keluarga saudara tidak punya harapan, ekonomi saudara tidak punya harapan, pernikahan saudara tidak punya harapan. Tapi saya datang sekali lagi memberitahu saudara bahwa iblis bukanlah arsitek saudara, dan dia tidak tahu apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup saudara. Tidak ada yang bisa mengeluarkan saudara dari pertandingan iman ini. Saudara akan berhasil. Izinkan saya memberitahu kekuatan saudara. Jika saudara tidak tahu betapa hebatnya saudara, bukankah ketika saudara ada di sekeliling orang-orang, bukankah saudara telah memberikan banyak dorongan, banyak motivasi, banyak kekuatan, sehingga akhirnya mereka yang di sekeliling saudara berjalan dengan kekuatan baru setelah bicara dengan saudara. Dan itu semata-mata karena saudara telah memiliki kekuatan di dalam dan menyalurkan kekuatannya. Saudara adalah berkat, dan siapapun yang ada di sekeliling saudara diberkati karenanya. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengatakan kuasa yang telah membangkitkan Kristus di antara orang mati adalah kuasa yang dia taruh di dalam diri kita. Jadi pagi hari ini sama-sama katakan, saya diberi kuasa. Kuasa mengalahkan musuh, kuasa menginjak ular dan kalajengking, kuasa melepaskan ikatan, kuasa mengasihi tanpa syarat kemausaman, kuasa untuk bangkit dari keterpurukan, kuasa menahan serangan musuh. I can do all things through Christ who strengthen me. Come on somebody. Saudara begitu hebat hanya dengan melihat apa yang sedang menimpa saudara, karena Tuhan hanya memberi sesuatu berdasarkan kapasitas dan kekuatan saudara. Saat ini ketika saudara sedang mengalami sesuatu, beban yang saudara tanggung, salib yang saudara pikul, ini adalah di mana saudara mulai melihat dan menemukan kekuatan yang tersembunyi yang saudara miliki, yang Tuhan sudah berikan. Bukan saat saudara menemukan betapa sulitnya hidup saudara,
saat ini, waktu di mana saudara menangis, bukanlah waktu di mana saudara menemukan betapa lemahnya saudara, namun waktu di mana saudara menemukan bahwa saudara telah begitu kuat menopang beban saudara begitu lama tanpa menangis. Ada kekuatan tersembunyi dalam diri saudara. Tidak heran kenapa iblis mencoba untuk masuk lewat situasi yang terjadi untuk membuat saudara tidak percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Tidak heran dia selalu mengatakan dan melabeli saudara terbalik dengan apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Iblis tahu jika saudara mulai mempercayai diri saudara seperti Tuhan mempercayai saudara, iblis tahu dia akan sangat ketakutan. Oleh karena itu saya datang dengan firman dari surga yang mengatakan bahwa saudara adalah anak Tuhan, imamat rajani, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, wakil Allah di bumi, sangat berharga di matanya. Kepala bukan ekor, diberkati dan penuh kemurahan Allah, tentara Allah, diurapi umat pemenang, lebih dari pemenang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan jika ada orang yang percaya siapa saya di dalam Kristus, berikan sorak-sorai saudara yang paling luar biasa buat Tuhan kita, sang arsitek dari surga. Saya akan berdoa buat saudara pagi hari ini pada saat saya selesai. Saya akan berdoa agar mata rohani saudara terbuka dan mulai melihat bahwa ada kekuatan ilahi dalam diri saudara yang dia telah taruh pada saat dia menciptakan saudara. Karena ketika pencobaan-pencobaan datang, Allah itu setia. Dia hanya mengizinkannya berdasarkan kekuatan umatnya. Jadi ketika ada hal besar yang menekan, itu hanya menunjukkan ada kekuatan besar di dalam kita. Saya mau berdoa untuk saudara mulai bisa melihat siapa saudara di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara tidak fokus dengan apa yang terjadi pada saudara, namun lebih fokus kepada apa yang ada dalam saudara. Sehingga pada akhirnya apa yang ada dalam saudara bisa menghadapi dan menang terhadap apa yang terjadi pada saudara. Tundukkan kepala saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membukakan siapa kami di hadapan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah gagal menciptakan kami. Engkau merancang sedemikian rupa, bahkan sebelum kami menghadapi peperangan hidup, Engkau sudah merancangnya dari awal. Sehingga ketika peperangan hidup, tekanan hidup diizinkan terjadi, Engkau sudah mengetahui bahwa kami akan menang karenanya. Karena Engkau sudah menyatakan, menguatkan, merancang fondasinya lebih dulu dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi tidak pernah melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, buka setiap mata rohani umat Tuhan untuk mereka melihat bahwa mereka lebih besar daripada apa yang terjadi pada mereka. Karena kami memiliki Allah yang hidup di dalam kami, yang membuat kami menjadi lebih dari pemenang. Kami terima firman Tuhan pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua sama-sama yang menerima dan percaya katakan amin. Sekali lagi sama-sama sebelum kita akhiri dan berpisah, mari kita katakan sama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap setia, tetap berakar dalam firman Tuhan. Tidak lupa anak sekolah minggu, dorong mereka untuk bisa beribadah bersama-sama setelah ibadah saat ini. Sekali lagi, selamat hari Minggu, Shalom, dan Tuhan memberkati.